Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair wa ba'd. Saya muliakan kepada Dr. Abdul Jalil, juga kepada para kiai, para guru, para alim ulama, dan para narasumber yang semuanya dihormati dan dimuliakan kerana Allah Subhanahu wa taala, dan setiap yang hadir tanpa mengurangkan sedikit pun kehormatan dan kemuliaan yang hadir di sini pada malam ini di sisi Allah dan di sisi Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika dijemput untuk hadir ke majlis yang penuh dengan barakah ini, rasa kerdil dalam hati saya kerana akan bicara di depan para kiai dan para alim ulama. Tapi saya gagahkan diri untuk berucap sepatah dua ucapan bagi memberikan pencerahan dan maklumat keterkaitan peradaban di antara tanah Melayu dan Nusantara ini umumnya dengan tanah Jawa ini. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Nusantara kita ini terkenal dengan tiga perkara yang menjadi identitinya, yaitu yang pertama berakidah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ya, yang saya maksudkan Maturidiyah tersebut sehingga dipelajari di pondok-pondok pesantren dan juga di tempat-tempat kita ini dengan kitab karangan Al-Imam An-Nasafi, yaitu yang akidahnya akidah Maturidi, cuma disyarahkan juga oleh para ulama Syafi'iyah seperti Al-Imam Taftazani dan seumpamanya. Cuma pada zaman ini kalau diitlakkan dengan lafaz Asy'ariyah itu, maka dimaksudkan sekali di dalamnya Maturidiyah. Kemudian kita berakidah tadi, dan yang kemudian bermazhab dengan salah satu daripada mazhab yang empat dan menghormati mazhab yang bakinya, dan kita lebih sinonim dengan mazhabnya Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Dan kita bertasawuf dengan tasawufnya Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu dan Sayyidina Al-Imam Junaid Sayyidut Taifah. Maka ini identiti yang menjadi keterikatan di antara Nusantara ini seluruhnya. Dan ini tidak lain dan tidak bukan adalah hasil daripada perjuangan para ulama yang terdahulu. Bila mana kita melihat, saya melihat secara sepintas lalu tentang perjalanan para ulama zaman berzaman, bagaimana masuknya Islam ke tanah Melayu, dicatatkan dalam sejarah di negeri saya khususnya Kedah. Kalau dulunya dikenal di tanah Melayu ini dengan Kedah Tua. Itu lama sejak zaman Sriwijaya dan juga seumpamanya. Maka pernah dicatat ada seorang alim namanya Syekh Abdul Qadir Alirah yang pernah dan makamnya itu berada di Kedah, yang dicatat pada makamnya tersebut bahawa beliau wafat ataupun pernah hadir ke tanah Kedah wafat pada tahun 290 Hijriyah. Bermakna beliau datang setelah beberapa tahun, yaitu lebih kurang dalam 204 Al-Imam Asy-Syafi'i wafat. Beliau datang maksudnya 90 tahun setelah lebih kurang wafatnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan setelah 300 tahun hampir kewafatan junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ianya masih dalam zaman salaf. Dan makamnya itu ada di Kedah.
Kemudian keterkaitan di antara tanah Jawa ini dengan tanah Melayu itu tidak jauh, karena Sayyidina Syekh Sayyid Jamaluddin Jumadil Kubra yang merupakan datuk kepada para wali songo, adiknya Syekh Sanauddin itu makamnya di Malaysia. Adiknya beliau, Syekh Sanauddin, yang makamnya ada khilaf, dua pandangan. Yang pertama berada di Pulau Besar bersama dengan Syekh Ismail Sultanul Arifin yang merupakan guru kepada Sunan Giri dan Sunan Bonang. Yang ketika mana Sunan Giri dan Sunan Bonang, ini cerita lisan yang disebutkan, menyebutkan bahwa ketika mereka dalam perjalanan menuju ke Makkah Al-Mukarramah, singgah sebentar di Pulau Besar Melaka dan menuntut ilmu dengan Sultanul Arifin Syekh Ismail radhiyallahu anhu, dan makam beliau di Pulau Besar Melaka. Dan katanya di situ antara pondok yang lama di tanah Melayu yang mana hadir di situ, sehingga ada sebahagian ucapan lisan yang disebutkan oleh para sesepuh bahwa antara yang hadir belajar dengan Sultanul Arifin adalah Syekh Siti Jenar dan Maulana Syekh Sunan Bonang dan Sunan Giri. Dan Syekh Sanauddin katanya makam beliau adik kepada Syekh Jumadil Kubra itu berada di Pulau Besar ataupun satu lagi di atas puncak Bukit Panau yang berada di negeri Kelantan. Maka ini menunjukkan bahawa peradaban ataupun pertukaran pemikiran di antara para alim ulama pada zaman tersebut, murid dengan guru dan seumpamanya, itu tidak menjadi asing pada zaman itu. Kerana Nusantara ini seluruhnya adalah dikira sebagai satu negeri sebelum dipecah-pecahkan. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dan bila mana kita melihat dengan tadi apa yang diucapkan oleh Dr. Ginanjar, diucapkan oleh Kiai Ulin, yang menarik untuk kita lihat pada sisi pandang yang sedemikian, saya suka untuk bicarakan dalam tempoh masa yang sekejap ini. Baru saja mula ucapan dah 10 minit. Ini tentang bagaimana indahnya perjalanan yang dakwah yang dilakukan oleh para wali songo ini, khususnya Maulana Syekh Sayyid Ja'far Shadiq Sunan Kudus rahimahullahu taala. Yang kita melihat apa yang dilakukan oleh beliau ini adalah salah satu bentuk kefahaman terhadap agama yang mendalam. Kerana kalau kita mempelajari pada sudut epistemologi tentang pemahaman tentang Islam ini secara mendalam, ada dua perkara yang perlu untuk difahami oleh seorang tersebut bagi melihat alam ini dengan pandangan yang menyeluruh. Yang pertama, dalam Islam perlu ada idrakun nas. Idraku an-nas, yakni mengetahui dengan mendalam tentang nas, yaitu nas di dalam syarak yang dikhidmati oleh para ulama adalah Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang merupakan sumber terbesar. Dan yang kedua adalah idrakul waqi', yakni mengetahui dan mendalami realiti. Dan kemudian perlu mengetahui rabitah, keterikatan di antara nas dengan waqi'. Dan ini dibicarakan oleh Maulana Syekh Ali Jum'ah hafizahullah, Syekhuna Mufti Mesir yang dahulu. Beliau dan juga murid beliau Syekh Usamah Al-Azhari telah membicarakan perkara ini dengan panjang lebar dalam kitab mereka. Saya ringkaskan. Idrakun nas perlu kepada 4 perkara penting yang perlu untuk memahami nas tersebut dengan mendalam. Maka yang pertama, bola ataupun lingkaran al-fahmu wal-ifham. Jadi untuk memahami nas perlu kepada ilmu yang disusun di dalam fahmu wal-ifham. Apa fahmu wal-ifham? Ini untuk memahami nas. Maka bagi memahami nas, para masyayikh seperti yang disebut tadi oleh Gus Ulin, bahawa tradisi keilmuan yang ada di pondok pesantren dan seumpamanya ini adalah daripada kesultanan yang terdahulu, daripada khilafah-khilafah yang terdahulu. Maka fahmun nas
adalah bagaimana memahami nas tersebut dengan baik. Bagaimana untuk memahami kalau tidak mengerti tentang ilmu nahwu? Bagaimana kalau nak memahami nas kalau tidak mengerti ilmu saraf dan juga ilmu balaghah dengan 3 komponennya ataupun elemennya, yaitu badi', bayan dan ma'ani. Maka ini adalah komponen di dalam ilmu al-fahmu wal ifham. Adakah cukup memadai dengan memahami nahwu, saraf untuk seseorang tadi memahami Al-Quran dan hadis Nabi? Tidak. Ada lagi yang lain disebut dengan al-hujjiyah wat tahlil. Jadi setelah mana kita memahami, maka sebelum hujjiyah wat tahlil itu ada ilmu dipanggil at-tasabbut wat tawsiq, yaitu melihat kebenaran apa yang diungkapkan tersebut. Hujjiyah wat tahlil, tasabbut wat tawsiq ini maka perlu kepada ilmu jarah wat ta'dil, perlu kepada ilmu mustalah hadis, perlu kepada ilmu rijal untuk mengetahui tentang keabsahan sesuatu nas tersebut, benar sambungannya tadi dengan Sayyidina Rasul ataupun tidak. Adakah cukup hanya sekadar seorang tadi mengetahui tentang ilmu at-tasabbut wat tawsiq, mengetahui kebenaran dan sambungan nas tersebut dengan tepat, sahih ataupun tidak sahih? Tidak memadai. Perlu kepada elemen yang seterusnya, yaitu al-hujjiyah wat tahlil. Perlu kepada elemen ilmu yang boleh untuk digunakan sebagai pendalilan bagi kefahaman tersebut. Maka di dalam elemen ini adalah adanya ilmu usul fiqih dan juga ilmu mantik dan juga ilmu yang seumpamanya, falsafah dan seumpamanya. Dan kemudian ada yang keempat dipanggil ilmu bina'ul insan. Bina'ul insan ini adalah ilmu fiqih dan juga ilmu tasawuf. Hadirin yang dirahmati Allah, maknanya untuk idrakun nas yang dipelajari di pondok pesantren, yang dipelajari di pondok-pondok dan juga dayah di Aceh, yang dipelajari di tempat-tempat tradisional, ini adalah untuk idrakun nas. Secara umumnya memandang syariat ini dengan 4 bola mata. Karena itu kita melihat sebahagian daripada madrasah yang tidak mempelajari ilmu ini secara keseluruhan, mereka memandang nas itu dengan pandangan yang buta. Sebahagian daripada mata. Kalau kita melihat ada madrasah yang hanya menumpukan pada hadis contohnya, tanpa menumpukan kepada pengambilan ilmu alatnya dan seumpamanya, maka mereka akan melihat nas ini dengan pandangan yang rigid, syadid, dan tidak mampu untuk menurunkan dan meletakkan pada tempat yang sepatutnya. Maka idrakun nas, memahami nas ini perlu kepada 4 bola mata yang kita sebutkan tadi, difahami 12 bidang ilmu yang kita rangkumkan kesemuanya dengan 4 bola mata tersebut, maka itu memahamkan seorang tadi dengan nas. Tapi adakah cukup memadai dengan idrakun nas? Tidak. Perlu kepada suatu lagi perkara, yaitu idrakul waqi'. Dalam idrakul waqi', kata Maulana Syekh Ali Jum'ah hafizahullah, perlu memahami 4 perkara alam yang perlu difahami oleh seorang pendakwah tersebut, yaitu alamul afkar, alamul ahdas, alamul asya, dan alamul ashqas. Dan keempat-empat alam ini mempunyai bidang ilmunya yang masing-masing. Alam afkar ada ilmu yang dipelajari, seperti ilmu mantik, seperti ilmu falsafah, seperti ilmu berkenaan dengan makulat. Dalam alamul ashqas dipelajari tarikh, dipelajari sirah. Dalam ilmu dalam berkaitan dengan alamu al-asya, maka dipelajari biologi, fizik dan seumpamanya. Dalam alamu al-ahdath, maka dipelajari tentang al-khabar, perkara yang berkait dengan khabar. Jadi gabungan alam tersebut memahamkan seorang tersebut dengan al-waqi', reality. Maka karena itu kalau kita melihat seorang yang memahami dan menguasai keempat ilmu dalam ilmu waqi' ini, maka dia tidak akan bertembung. Maka tidak jadi alim yang ketika itu bertembung dengan ilmu biologi. Tak akan ada alim yang bertembung dengan ilmu perubatan. Karena kesemuanya digabung jalin. Maka gabungan di antara 2 ilmu ini yang ingin saya sampaikan, para hadirin yang dirahmati Allah, adalah bagaimana para wali songo telah menguasai kesemua ini sebelum mereka masuk ke tanah Jawa dan sebelum mereka masuk ke tanah Nusantara.
Bermakna mereka bukan hanya datang dengan ilmu memahami nas, tetapi ilmu memahami waqi', melihat suasana dan keadaan. Jadi mereka masuk dengan keadaan tidak bertembung dengan alam pada ketika tersebut. Mereka masuk dengan membawa apa yang disebut oleh Allah kepada Sayyidina Rasul, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Karena itu apa yang dilakukan oleh Kanjeng Sunan Kudus ketika beliau masuk dan mengekalkan, malah membawa kesenian dan juga dikekalkan pada masjidnya beliau yang agung itu dengan kesenian Hindu dan seumpamanya, itu adalah sebagai salah satu bentuk kepada memahami alam ashqas dan alam afkar, dan menggabung jalinkan dengan idrakun nas, adakah bertentang ataupun tidak dengan perkara tersebut. Adakah dengan hanya mengambil pada sudut pembinaan bermakna dia telah keluar daripada agama. Jadi gabung jalin ini adalah salah satu bentuk daripada kefahaman yang jitu, sehingga menyebabkan mereka tidak bertembung dengan alam pada ketika tersebut, dan masyarakat pada ketika itu mampu untuk datang dan duduk di bawah didikan mereka. Ini ajaib. Ini tidak akan dilakukan melainkan daripada murabbi dan juga orang-orang yang diberikan oleh Allah dengan pandangan mata hati dan nur yang luar biasa. Karena itu kemungkinan tadi Gus Kiai Ginanjar ada maklumkan, kata perlu mencari tulisannya Sunan Kudus karena beliau Syekhul Islam. Maka saya tidak bercanggah dengan beliau, tetapi saya katakan para alim terdahulu Syekhul Islam ta'liful kutub, tetapi beliau ini ta'liful qulub, yakni menggabung jalinkan hati-hati umat pada ketika tersebut. Ya, kalaupun saya yakin dia ada kitab yang ditulis, tetapi kalaupun dia tidak menulis kitab, tetapi yang dilebihkan pada ketika itu adalah ta'liful qulub di antara masyarakat pada ketika tersebut, dan itu sebenarnya lebih sukar daripada ta'liful kutub. Karena ramai orang boleh menulis kitab, tetapi untuk menggabung saya tidak bercanggah dengan antum sini. Ya. Menulis kitab itu ya semua orang boleh tulis. Fasikkah dia, alimkah dia, solehkah dia. Sampai sekarang ini kalau dilihat di maktabah-maktabah, yang tidak menulis pun menulis. Yang tidak ada keahlian dalam menulis juga penuh kitab-kitabnya di maktabah. Tapi adakah mampu tulisan mereka tadi menggabung jalinkan hati manusia? Tidak. Karena itu kita katakan Al-Imamul Ghazali radhiyallahu anhu mengarang Ihya, Sunan Kudus membawa Ihya tersebut ke dalam umat. Ketika mana Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu menulis fikih, beliau menerapkan fikih itu di dalam masyarakat. Bagaimana untuk memahami fiqh yang sebenar. Jadi ini keajaiban. Itu hati saya ini, ya saya sebenarnya keturunan datuk saya juga memang dari sebelah sini. Dari sebelah tanah Jawa ini. Jadi apa nih, memang tidak jauh sebenarnya. Malah pondok saya juga di Pedu, di kampung saya itu, binaannya seperti binaan Sunan Kudus dengan bata merahnya dan seumpamanya. Masya Allah. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, keterkaitan peradaban ini sebenarnya adalah mengajarkan kepada kita untuk kita mengambil bagaimana akhlaknya para aulia yang terdahulu ketika mereka berhadapan dengan umat pada ketika tersebut. Dan ini yang perlu diberi perhatian oleh para pendakwah pada zaman ini. Betapa banyak ucapan yang kita ucapkan kepada masyarakat menyebabkan berlakunya perpecahan lebih banyak daripada gabungan. Betapa banyak di kalangan pendakwah pada zaman ini yang hadir ke satu masyarakat, yang diamalkan oleh masyarakat tersebut tidak bertentangan dengan norma agama, tapi telah dipecah belahkan. Kononnya mereka keluar daripada agama. Ini dalil kepada mereka tidak memahami sebenarnya dengan idrakul waqi', memahami realiti yang ada pada ketika tersebut. Maka perlu pada zaman ini untuk kita melihat semula dan mendalami bagaimana susul galur dan perjalanan para aulia Allah Subhanahu wa taala di kalangan Wali Songo khususnya di tanah Jawa, dan juga para aulia Allah Subhanahu wa taala yang berada di tanah Melayu kami. Cuma yang saya cemburu, orang-orang di sini sangat mengambil berat tentang para aulianya.
makamnya dijaga dan ada ziarahnya. Dan sebenarnya para hadirin yang dirahmati Allah, menghidupkan ziarah kepada makam para aulia ini sebenarnya adalah menyambung hubungan dan meneruskan kepada jati diri. Tetapi ketika mana diputuskan, datangnya fahaman yang virus pada zaman ini yang mengatakan ziarah kubur itu syirik, tawassul itu syirik, istighasah itu adalah syirkul akbar, dan seumpamanya karena kita bertawassul dengan orang yang telah wafat dan seumpamanya. Maka ini fahaman sebenarnya pada sudut awalnya dilihat untuk menjaga agama kononnya. Tapi dalam masa yang sama adalah memutuskan hubungan dengan tradisi dan memutuskan hubungan dengan jati diri umat itu sendiri sebenarnya. Karena itu umat ini akan jadi terkesan dan menjadi kuat ketika mana hubungan tadi tidak dilepaskan, tidak diputuskan. Nah, itu saya cemburu ketika masyarakat Indonesia di makam para aulianya tidak kosong daripada penziarah. Manakala kami di Malaysia, makamnya Syekh Abdul Qadir, yang kalau dikatakan beliau itu adalah salaf, yakni pada zamannya hampir dengan malah lebih awal daripada Al-Imamul Ghazali radhiyallahu anhu, tapi dibiarkan. Tidak ada yang hadir untuk berziarah dan seumpamanya, tidak dijadikan kajian oleh para muarrikh yang ada di tanah Melayu. Hanya sekadar dijadikan sebagai tulisan dan akhirnya sejarah yang dipelajari itu bersifat kaku. Yang lebih bersifat kepada penjajah masuk ke tanah Melayu adalah untuk mengambil rempah ratus. Itu yang kita pelik. Jadi penjajah datang ke tanah Melayu untuk ambil lada hitam. Saya kata kenapa ambil lada hitam di tanah Melayu, kenapa tak berhenti di India? India lebih banyak lada hitamnya. Jadi yang datang ke tanah Melayu hanya untuk ambil itu, kemudian balik kerana mereka makan stik katanya. Ajaib. Padahal yang lebih daripada itu sebenarnya menjauhkan kita daripada datuk nenek moyang kita dan mengingatkan kita kepada perjuangan mereka, dan mengingatkan perjuangan tersebut salah satu bentuknya adalah dengan berhubung kait dengan mereka walaupun setelah mereka kembali ke alam baqa. Karena mereka tetap hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kita hadir lihat makamnya para aulia itu, yang hidup itu yang berada di dalam itu. Malah kita yang berada di luar ini kadang yang mati hatinya, mereka yang hidup. Karena itu kita hadir untuk menghidupkan kembali hati kita. Maka saya ucapkan tahniah kepada warga Indonesia dengan apa yang dilakukan dan kekalkan perkara ini dan jaga perkara ini sungguh-sungguh. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dengan barakahnya para aulia Allah Subhanahu wa taala ini, akan diberikan rahmat ini kepada seluruh warga Nusantara. Amin ya rabbal alamin. Dan saya mohon ampun, mohon maaf kalau ada terkasar bahasa dan tersalah dalam bicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.